فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Kadang error dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kalimat seperti tadi itu memang perlu diperinci, yaitu kebaikannya tetap boleh kita ambil, sementara keburukannya kita tinggalkan. Ini masih perlu diperinci. Kalau dia itu kebaikannya, kalau dia itu kesalahannya adalah terkait dengan perkara yang membahayakan umat, maka memang di dalam masalah tahdzir itu tidak perlu disebutkan kebaikan-kebaikannya. Maklum di dalam kitab-kitab Jarh wa Ta'dil tidak disebutkan, misalkan Ismail bin Abi Uwais dia adalah sayyi'ul hifdz, hafalannya buruk, atau misalkan mungkin dikatakan itu layin, yaitu lembek, tidak dikatakan, tapi dia rajin sholat, dia rajin puasa, bukan begitu. Karena yang diinginkan adalah agar umat menjauh dari bahaya hafalannya tadi itu. Baik. Demikian pula misalkan adalah Al-Walid bin Muslim Ad-Dimashqi, beliau imam fi sunnah, siqah, tetapi beliau mudallis tadlis taswiyah. Ketika disebutkan dalam masalah kitab Jarh wa Ta'dil tidak disebutkan bahwasanya dia itu orangnya baik hati, orangnya rajin sholat, tidak disebutkan, tetapi diperingatkan tentang bahwasanya dia mudallis tadlis taswiyah, sehingga untuk menerima riwayat dia diterima apabila dia itu terang-terangan mengatakan haddatsana atau yang seperti itu di dalam level dia dan level guru dia, karena memang dia ahli taswiyah, ini sangat berbahaya. Nah, dia peringatkan dari sisi itunya. Tetapi selama kesalahannya itu bukan terkait dengan salah satu dari prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, dia masih boleh diambil nasihat-nasihatnya. Adapun kalau sampai menyelisihi satu dari prinsip-prinsip Ahlussunnah, Assalamualaikum jazakumullah khairan, afwan nyusahkan. Baik, maka yang seperti itu dia memang harus dijauhi, karena berarti dia adalah seorang mubtadi. Belum tentu ketika kita mengambil kebaikannya kita tidak terkena keburukannya. Baik. Dan itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala dalam masalah mengkritik atau mentahdzir dari kesalahan. Yang diinginkan adalah agar umat selamat, maka tidak perlu disebutkan kebaikan-kebaikannya. Baik. Makanya kalau misalkan kita lihat ada seorang pencuri dan ini membahayakan orang, tahu nampak ini itu istilahnya orangnya baik, orangnya murah senyum, orangnya akrab dengan orang lain, suka menolong, tapi kita tahu dia seorang pencuri. Kita katakan hati-hati dia pencuri, buktinya begini, begini dan begini, bukti yang benar. Tapi tak perlu kita sebutkan, tapi dia rajin sholat, nggak perlu disebutkan itu, karena sholatnya itu untuk dia sendiri. Sedangkan pencurian ini membahayakan umat, maka diperingatkan dari sisi itunya. Tapi selama dia masih ahlu sunnah, maka ya ahlu sunnah masih memiliki hak-hak sebagai seorang ahlu sunnah. Baik. Jadi dilihat pola kesalahannya seperti apa. Sampai disebutkan kalau nggak salah dalam Tartibul Madarik disebutkan penukilan dari kalam Imam Malik rahimahullahu taala menyebutkan ada sekian banyak para masyayikh di Madinah yang mana mereka adalah orang yang sangat jujur, tetapi saya tidak mengambil ilmu dari mereka sedikit pun, karena mereka tidak tahu apa yang mereka riwayatkan. Yaitu masalah kejujuran itu terserah dia, itu hak dia dan milik dia. Namun masalah bahayanya periwayatan karena dia bukan ahlinya, yaitu jujur-jujur tapi hafalannya sangat buruk, maka tidak diambil ilmunya di masa itu. Ilmu yang dimaksudkan seringkali adalah terkait dengan periwayatan. Tapi untuk mau'idhah, petuah-petuah, nasihat, ini diterima selama dia masih ahlus sunnah. Wallahu a'lam. Baik.
Dan kalau orang yang dia itu tercampur pemikirannya, maka memang kaidah usuliyah mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Belum tentu seorang pelajar dia mampu untuk memisahkan mana yang maslahat dan mana yang bermadarat. Sementara dia asal belajar. Sementara terkadang seorang guru itu menyembunyikan pemikiran yang menyimpang di sela-sela penyampaian Quran, di sela-sela penyampaian hadis dan sebagainya. Makanya murid diperingatkan jangan mengambil guru yang pemikirannya bercampur, tapi ambil yang memang dia itu dari ahlu sunnah yang layak untuk diambil ilmunya. Wallahu a'lam.